adik-adik, Shalom. Apa kabar hari ini? Dahsyat? Luar biasa. Yes, yes, yes. Puji Tuhan, saya diberkati, kamu diberkati, kita semua diberkati. Wow, bersyukur sekali kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus sangat baik buat orang semua. Nyata sampai saat ini, orang boleh ada dalam keadaan yang luar biasa, ya. Tuhan ada kasih sehat, Tuhan ada kasih kuat, sehingga orang masih boleh bergerak, boleh bermain, boleh pergi di sekolah. Dan pada kesempatan yang indah ini, Tuhan kasih kesempatan for orang semua untuk apa? Belajar tentang firman Tuhan. Nah, adik-adik yang dikasihi dan diberkati Tuhan, saat ini Enci Ripka akan mengajak adik-adik semua untuk belajar bersama-sama tentang pelajaran bina anak yang ke-35 yang bercerita tentang salah satu tokoh yang luar biasa, ya, yang boleh menjadi berkat buat orang semua, yaitu tokoh Petrus, ya. Tapi adik-adik, sebelum itu mari kita meminta tuntunan Roh Kudus untuk menyertai kita semua di dalam kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami bersyukur, berterima kasih kepadamu Bapa di sorga, karena kebaikanmu buat kami, sehingga sampai saat ini kami masih boleh ada dalam keadaan yang sangat luar biasa dengan berkat-berkat yang berasal daripada Tuhan. Tuhan Yesus, saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah kiranya Engkau memberkati kami semua, Roh Kudus-Mu menolong kami, agar supaya kami dijadikan sebagai anak-anak yang bukan hanya sebagai pendengar saja, tetapi kami boleh dapat melakukan firman Tuhan itu dengan pertolongan kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan, berkatilah kami semua yang pada saat ini sudah siap untuk membaca dan mendengarkan, bahkan melakukan firman-Mu. Dalam nama Yesus, amin. Nah, adik-adik yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, ya, sudah siap untuk membaca firman Tuhan? Sekali lagi, Enci mau bilang Pak adik-adik bahwa saat ini, ya, Tora akan membahas bersama-sama pelajaran yang ada di Bina Anak, yaitu pelajaran 35 tentang Petrus. Nah, mari kita buka Alkitab bersama-sama, yaitu dalam kitab Matius. Nah, adik-adik, kitab Matius adalah kitab pertama dalam Perjanjian Baru. Bahkan juga kitab pertama dalam kitab Injil, ya. Kitab Matius pasalnya yang ke-16. Kita akan baca ayatnya yang ke-13 hingga ayatnya yang ke-20. Ya, firman Tuhan diberi judul Pengakuan Petrus. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya. Kata orang, "Siapakah anak manusia itu?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi." Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga." Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias.
Nah, demikianlah firman Tuhan. Dikatakan berbahagia adalah kita semua yang mendengarkan dan teristimewa melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, adik-adik yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, ya, firman Tuhan saat ini menceritakan tentang salah satu tokoh yang luar biasa. Nah, tokoh ini dikatakan dalam Alkitab artinya adalah batu karang. Adik-adik, tahukah adik-adik siapakah nama tokoh itu? Ya, dalam Alkitab Tuhan bilang dia adalah batu karang. Ada yang tahu? Ada. Iya, benar. Dia adalah Petrus. Nah, adik-adik yang dikasihi dan diberkati Tuhan, ya, dalam pembacaan ini diceritakan tentang perjalanan Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya, ya, di daerah ketika mereka tiba di daerah Kaisarea Filipi, ya. Di situ, ya, Tuhan Yesus bertanya kepada murid-muridnya, ya. Tuhan Yesus bertanya kepada murid-muridnya, ya. Kata orang, siapakah anak manusia itu? Ya. Itu Tuhan Yesus ada tanya kepada murid-muridnya. Adik-adik, encik lupa. Berapakah jumlah murid-murid Tuhan Yesus? Berapa? Ayo. Iya, 12 orang. Nah, mereka ini selalu bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Dan mereka tiba di Kaisarea Filipi. Disitulah mereka boleh bercerita dengan Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus menanyakan, kata orang, siapakah anak manusia itu? Nah, adik-adik yang dikasihi dan diberkati Tuhan, wah, murid-murid Tuhan Yesus sebuah kuliah. Dorang lihat, siapakah itu Tuhan Yesus itu? Oh iyo, itu Tuhan Yesus itu orang-orang yang tak ada bilang, orang ada dengar, Tuhan Yesus itu adalah Elia. Iyo kote, ada lagi ada bilang bahwa dia adalah Yeremia. Nah, dan juga ada juga yang bilang bahwa dia adalah Yohanes Pembaptis atau salah satu dari para nabi. Nah, itu yang murid-murid ada bilang sesuai apa yang orang ada dengar dari orang-orang yang selalu bersama-sama dengan mereka yang mendengar itu firman Tuhan di saat Tuhan Yesus memberikan khotbah. Nah, adik-adik yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, itu yang murid-murid ada kasih jawaban. Tetapi Tuhan Yesus pun bertanya kembali, ya. Apa katamu, siapakah aku ini? Ya, dia bertanya pada pemurid-murid. Kalau menurut Yoni, kita pemurid-murid ini atau kita teman-teman ini, menurut kalian siapa aku ini? Nah, adik-adik yang dikasihi dan diberkati Tuhan, encik mau tanya, kalau pertanyaan ini atau Tuhan Yesus ini bertanya kepada adik-adik semua, ya, apa yang akan adik-adik jawab? Tuhan Yesus mau bertanya, menurut adik-adik ini contoh, menurut adik-adik siapa aku ini? Siapa itu Tuhan Yesus? Nah, adik-adik mau jawab apa? Ya, coba. Ya. Ada? Ya. Mungkin ada yang mau bilang, oh dia ini adalah orang hebat karena dia ini hebat. Oh, dia ini sama seperti siapa, Kang? Spider-Man. Atau ada lagi yang hebat itu, Superman. Atau siapa lagi ya? Wah, memang adik-adik mereka adalah orang-orang hebat yang torang jaba uni di televisi, Kang. Ya, tapi adik-adik yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, encik mau bilang Pak adik-adik ya, mereka itu adalah orang-orang hebat, tapi mereka tidak menyelamatkan. Ya, mereka tidak menyelamatkan karena hanya satu juru selamat yang menyelamatkan torang manusia dari dosa. Sehingga apa adik-adik? Ini pribadi yang torang akan belajar yang disebut Mesias saat ini, ya.
Dia adalah pribadi yang benar-benar ya sangat luar biasa, yang begitu mengasihi orang semua sehingga dia rela ya menderita, mati di kayu salib, dikuburkan dan bangkit pada hari yang ketiga, tetapi dia naik ke surga ya untuk menyiapkan tempat bagi orang semua. Nah, adik-adik, kembali Encik mau tanya, mau kembali kepada pertanyaan yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Menurut kalian, siapakah aku ini? Ya, semuanya berdiam. Ya, siapa Kang? Bayangkan adik-adik, tetapi ada satu murid Tuhan Yesus, dia dengan berani, dia ikut langsung bilang bahwa engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Nah, adik-adik tahu siapa dia? Benar, dia adalah Petrus, murid Tuhan Yesus yang berani. Ya, kalau seumpamanya di dalam kelas, ini Petrus ini pasti dia boleh dibilang sebagai ketua kelas. Nah, adik-adik, Petrus ikut langsung bilang, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Wah, semua ada harga Pak Petrus, bahkan terlebih Tuhan Yesus ikut langsung bilang begini, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku di sorga. Wah, luar biasa. Ya. Dan juga Tuhan Yesus pun ikut langsung bilang lagi, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Wah, luar biasa ya. Ini itu Petrus. Yesus mengatakan itu karena apa? Dia melihat bahwa benar-benar ini Petrus ini dengan iman. Dia nggak takut dengan tuh orang-orang mau bilang apa pada dia. Bahwa benar-benar dia melihat Tuhan Yesus itu adalah Mesias. Mesias artinya juru selamat. Ya, juru selamat anak Allah yang hidup, dan itu benar adalah pengakuan dari Petrus. Iman dari Petrus itu, itulah yang juga Tuhan inginkan dalam pribadi torang sebagai anak-anak sekolah minggu. Pribadi dari encik-encik sekolah minggu, mama, papa, dan torang semua yang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, ya, dari cerita ini kembali torang ya mengingat kembali bahwa Petrus, kenapa ini Petrus kok dibilang batu karang? Ya, kenapa kon Tuhan Yesus bilang Petrus adalah batu karang? Ya, ternyata adik-adik, karena Petrus ini adalah seorang murid Tuhan Yesus yang mempunyai iman yang sangat teguh. Ya, dia tidak takut mengakui bahwa Tuhan Yesus itu adalah Mesias. Ya, oleh karena itu adik-adik, walaupun torang masih kecil, dengan belajar firman Tuhan ini, ya, torang pun Tuhan Yesus inginkan agar supaya mengakui dengan torang iman bahwa benar Tuhan adalah Mesias, Sang Juru Selamat yang hidup. Ya, itu torang boleh ceritakan kepada teman-teman kita, ya, kepada orang tua kita, sehingga torang boleh menjadi berkat. Ya, menjadi berkat yang diinginkan oleh Tuhan tentunya harus apa? Ya, harus apa adik-adik? Ya, torang harus rajin pergi ibadah sekolah minggu, ikut mama dan papa pergi ibadah, baca Alkitab, dan rajin berdoa. Itu yang Tuhan inginkan agar supaya torang beriman itu tidak akan goyah, tetap kuat seperti batu karang. Ya, karena di atas batu karang ini akan muncul ya generasi-generasi yang boleh menjadi berkat buat banyak orang. Nah, adik-adik, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.